Semangat pagi anak-anak, bagaimana hari ini di hari Senin yang baru, di minggu yang baru, semoga semakin semangat dan dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan membahas beberapa soal yang ada di buku paket kalian, yaitu pada latihan ulangan bab 1, paket 1, halaman 27. Tidak semua kita bahas soal-soalnya, hanya beberapa soal yang mengingatkanmu untuk materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita lanjut ke nomor pertama. Bilangan yang berada 3 satuan di sebelah kiri 0 adalah 3 satuan itu merupakan 3 langkah ya. Jadi sama saja dengan 3 langkah. Kita bisa gunakan, kita coba dulu, lihat. Bilangan yang berada 3 satuan di sebelah kiri 0 adalah, nah ini terdapat garis bilangan untuk memudahkan kalian. 3 satuan di sebelah kiri 0. 1, 2, 3. Nah, titik terakhir ada di titik negatif 3. Sehingga bilangan yang berada 3 satuan di sebelah kiri 0 adalah negatif 3. Nah, bagaimana? Bisa ya? Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu bilangan berikut yang letaknya di sebelah kanan bilangan negatif 8. Wah, ini mah mudah sekali ya. Sebelah kanan negatif 8. Sudah tentu adalah, sudah jelas, yaitu negatif 7. Ini mah tidak perlu menghitung ya, Miss. Hanya tahu posisi kanan dan posisi kirinya. Nanti kalau kamu tidak tahu posisi kanan kiri, ya sama saja. Ya, sampai di sini. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu negatif 12,3. Tanda pembanding yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah, ingat bahwa di option A ada tanda kurang dari, B ada tanda lebih dari, yang C ada tanda lebih dari tapi di bawahnya sama dengan. Dibacanya adalah lebih dari sama dengan, sedangkan di option D ada tanda sama dengan, berarti sama besar atau nilainya sama. Nah, kamu harus melihat dari nilai yang di sebelah kirinya. Kalau di sini negatif 12, posisinya di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Ya, betul sekali, di sebelah kiri. Sedangkan angka 3 adalah di sebelah kanan yang bernilai positif. Sudah jelas bahwa negatif lebih kecil dibanding dari positif. Maka hasilnya adalah kurang dari, yaitu negatif 12 kurang dari angka 3. Mudah ya. Kita lanjut ke angka soal nomor 6. Perhatikan urutan bilangan atau bilangan-bilangan yang sudah tersedia. Negatif 5, 6, 1, dan negatif 2. Yang diminta adalah urutan bilangan di atas dari yang terbesar. Nah, kita lihat dari garis bilangan supaya kalian dapat dipermudah. Untuk itu, nah, lihat. Perhatikan di sebelah kanan yang paling besar adalah angka 6. Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa yang terbesar adalah angka 6. 6, kemudian ada angka 1. Atau kamu boleh bulatkan dahulu sebelum kamu mengurutkan, biar tidak bingung. Yang ada 6, ada angka 1, dan ada angka negatif 2, dan ada angka negatif 5. Nah, dari sini kita bisa langsung lihat ya, bahwa yang paling besar adalah, ya betul sekali, yang paling besar adalah angka 6. 6,1.
1, negatif 2, negatif 5. Sehingga jawabannya adalah yang C. Betul sekali. Nah, bagaimana? Mudah? Mudah ya, asalkan kalian masih mau untuk latihan soal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari negatif 15 dikurang negatif 33. Nah, ini baru kita pelajari sebelumnya ya. Kita bisa mengerjakannya. Perhatikan. Hasil dari negatif 15 dikurang negatif 33. Perhatikan tanda negatif ini. Negatifnya double. Ketika kamu berjalan, dia berbalik arah. Berbalik arah lagi, berarti dia menghasilkan nilai atau tanda positif. Perhatikan lagi video sebelumnya yang membahas mengenai tanda-tanda negatif menjadi positif. Lalu kemudian, baru kita tuangkan atau kita boleh turunkan, yaitu negatif 15 ditambah 33. Nah, negatif 15-nya dari sini. Nah, 33-nya dari sini. Lihat, negatifnya lebih kecil dibanding positif, maka hasilnya akan nilai positif. Tinggal dikurangkan, berarti hasilnya 33 dikurang 15, hasilnya 18. Ya, berarti hasilnya adalah 18. Bagaimana? Mudah? Mudah ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya atau soal berikutnya. Ini kita bisa copy di sini. Nah, ini jawabannya. Ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Yaitu 12 dikali 30 ditambah 2 sama dengan 12 dikali M ditambah 12 dikali 2. Siapa yang ingat ini sifat apa ya? Ya, betul sekali. Sifat distributif. Jadi dia menyebar. Distributif. Distributif. Oke. Bisa kita copy dulu ini. Ingat, distributif itu adalah perkalian silang. Jadi kalian tinggal begini saja. 12 dikali 30, baru 12 dikali 2. Jadi, yang belum ada adalah angka 30. Nah, seperti itu. Bisa ya? Pasti bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu hasil dari negatif 32 ditambah negatif 12 dikali 5 dibagi 22 dikurang 12. Ini gimana ya ceritanya ya? Kita coba untuk mengerjakannya. Oke. Ingat, yang pertama kali dikerjakan adalah tanda yang di dalam kurung. Nah, berarti kita dulu hasilkan dulu ini hasilnya berapa? 22 dikurang 12 hasilnya? Ya, 10. Nah, selesai. Kemudian, berarti
posisi bilangannya menjadi seperti mana? Negatif 32 ditambah negatif 12 dikali 5, kemudian dibagi 10. Nah, apa yang dikerjakan dahulu? Ingat? Ya, betul sekali. Perkalian atau pembagian dahulu. Ketika yang pertama dahulu adalah perkalian, dan pembagiannya di belakang ada, maka kita kerjakan yang paling duluan itu adalah tanda perkalian. Ini dulu kita selesaikan, yaitu hasilnya adalah, ya betul sekali, negatif 60. Nah, kita bisa turunkan pembagiannya yaitu dibagi 10. Nah, tanda ini masih dalam tanda kurung ya, karena di depannya ada tanda positif. Maka, tanda negatifnya tetap di dalam kurung. Nah, sekarang seperti ini. Apalagi dikerjakan? Ya, betul. Pembagiannya dahulu yang kita kerjakan. Yaitu hasilnya adalah, ya betul sekali, negatif 6. Kita turunkan, tanda positifnya masih ada, yaitu negatif 32. Nah, kalau begini gimana? Nah, lihat. Kalau ada tanda seperti ini, dia mengalami tanda negatif. Sehingga soalnya menjadi negatif 32 dikurang dengan 6. Maka hasilnya adalah negatif ya. Hasilnya tetap negatif, yaitu negatif 38. Nah, seperti ini. Bagaimana? Mudah? Harus bisa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal kedua dari terakhir. Wah, tinggal 2 soal lagi ya. Kita perhatikan pertanyaannya. Seorang pedagang buah memiliki 3 keranjang apel dan 5 peti mangga. Setiap keranjang berisi 54 apel dan setiap peti berisi 42 mangga. Kalimat matematika yang tepat untuk menyatakan banyak buah yang dimiliki pedagang adalah, nah ini bagaimana? Nah kita klasifikasikan dulu. Ada apel dan ada mangga. Nah, kita gunakan dulu. Apel itu ada berapa keranjang? Ada 3 keranjang. Sedangkan si mangga ada 5 keranjang atau 5 peti. Nah, dari apel, satu keranjang dia ada 54, berarti harus dikalikan, ada 54. 54 apel, sedangkan di mangga satu dusnya ada 42. Berarti harus ada perkaliannya. Maka, untuk kalimat matematikanya, untuk menyatakan banyak buahnya, berarti kalau banyak buah berarti dia adalah penjumlahan. Kamu tinggal tuangkan saja 3 dikali 54, ini untuk apel, ditambah dengan jumlah mangga, yaitu 5 dikali 42. Nah, ini adalah kalimat matematikanya. Nah, perlu dijumlahkan tidak, Miss? Tidak perlu, karena yang diminta hanyalah kalimat matematikanya saja, kecuali ada tulisan atau ada instruksi kalimat matematika yang tepat untuk menyatakan buah yang dimiliki pedagang adalah, dan
Berapa jumlah seluruh buah yang dimiliki pedagang, itu barulah kamu jumlahkan. Bagaimana? Bisa? Bisa ya. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu bagian C. Gambarkan garis bilangan yang menunjukkan operasi hitung 6 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Nah, ini bagaimana, Miss? Coba. Nah, perhatikan. Ingat yang pertama kali adalah tanda positif. Tanda positif berarti ke arah kanan. Yaitu ada berapa? 6. Berarti dari angka 0 ke angka 6. Ada tanda, kita buat tanda panah saja. Angka 6. Nah, angka 6 ini dia adalah tanda positif, yaitu 6. Kemudian ditambah dengan angka negatif 8. Tadi sudah ada angka 6, dia tandanya positif. Kemudian ditambah lagi dengan angka negatif 8, berarti ke arah kiri. Ya, betul sekali. Kita hitung dari angka 6 ini 8 kali. 1, kita pakai berwarna biar lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari angka 6 ini kita buat garis yaitu negatif 8. Nah, negatif 8. Lalu hasilnya berapa, Miss? Hasilnya yaitu kita lihat dari angka 0 menuju arah tanda panah terakhir, yaitu ya, betul sekali. Kita turunkan ya di sini ya. Yaitu ada angka 2, berarti kita buat dari sini. Hasilnya itu adalah garisnya harus putus-putus. Bukan kayak listrik yang putus. Nah, kita bisa gunakan warna lain, yaitu ungu deh. Kita pakai warna ungu. Nah, oke. Itu negatif 2. Nah, ini adalah garis bilangannya. Jadi ketika kamu disuruh untuk membuat garis bilangan dari sebuah penjumlahan atau pengurangan, kamu sudah bisa mengerjakannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada pertanyaan, kamu bisa memutar lagi video-video pembelajaran yang sebelumnya dan tanyakan ketika ada soal yang sulit kamu kerjakan supaya ketika ulangan nanti kamu dapat mengerjakannya dengan baik. Seperti itu.
Pembelajaran kita selesai. Semoga apa yang diterangkan hari ini boleh kamu ulang kembali, boleh kamu latih kembali dengan video-video sebelumnya. Ingat, diingatkan lagi bahwa ketika kamu mengerjakan dan mengalami kesulitan, kamu bisa menanyakannya kepada wali kelasmu. Tidak perlu sungkan dan takut ketika kamu ingin bertanya. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.